presiden dipilih 3 periode itu ada 3 menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Itu aja. Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Isu perpanjangan masa jabatan presiden bergulir untuk kesekian kali di era pemerintahan Joko Widodo. Ini menyusul wacana penundaan pemilu 2024 yang belakangan jadi polemik. Sedianya wacana perpanjangan masa jabatan presiden telah berulang kali mengemuka. Jokowi pun sudah berkali-kali menyatakan enggan menjabat 3 periode. Mengutip yang dilansir kompas.com, pertama kali isu ini muncul di tahun 2019. Presiden sempat curiga ada pihak yang ingin menjerumuskannya dengan mengusulkan wacana tersebut. Kalau ada yang usulkan itu, ada 3 motif menurut saya. Ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja, kata Jokowi di Istana Merdeka pada 2 Desember 2019 silam. Awal 2021, isu perpanjangan masa jabatan presiden muncul lagi. Jokowi kembali menegaskan bahwa dirinya tidak berminat dan tidak punya minat untuk menjabat 3 periode. Sikap ini, kata dia, tidak akan pernah berubah. Sebagaimana bunyi konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945, masa jabatan presiden dibatasi sebanyak 2 periode. Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga yang berminat menjadi presiden 3 periode, kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden Senin 15 Maret 2021 lalu. Terbaru, isi perpanjangan masa jabatan presiden dimunculkan oleh segelintir elit politik. Siapa saja mereka? 1. Muhaimin Iskandar. Muhaimin Iskandar merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia adalah pemain lama di kancah politik. Karirnya di DPR dimulai tahun 1999 ketika menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI di usia 32 tahun. Tahun 2009, Caimin, begitu sapaan akrabnya, dipercaya menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Menaker Trans oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Di pemilu 2014, ia terpilih menjadi anggota DPR RI untuk keempat kalinya. Jabatan itu mengantarkan Muhaimin sebagai Wakil Ketua MPR RI terhitung sejak Maret 2018. Muhaimin kembali terpilih sebagai anggota legislatif melalui pemilu 2019. Ia pun kini duduk sebagai Wakil Ketua DPR RI. Usulan penundaan pemilu 2024 disampaikan Muhaimin karena alasan ekonomi. Ia mengaku mendengar masukan dari para pengusaha, pemilik UMKM, hingga analis ekonomi. Muhaimin mengusulkan supaya pemilu 2024 ditunda 1 hingga 2 tahun. Usulan itu muncul karena dia tidak ingin ekonomi Indonesia mengalami pembekuan setelah 2 tahun stagnan akibat pandemi COVID-19. Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan, selama 2022 hingga 2023 akan ada banyak momentum untuk memulihkan ekonomi. Sementara, gelaran pemilu ia nilai bisa mengganggu prospek ekonomi. Pemilu biasanya ada 3 kondisi. Pertama, pelaku ekonomi melakukan pembekuan wait and see. Lalu agresivitas ekonomi saat pemilu, kilahnya.
Muhaimin berpandangan transisi kekuasaan dan pemerintahan bisa menyebabkan ketidakpastian ekonomi sehingga mengganggu momentum baik di tahun ini, seperti presidensi Indonesia untuk Group of 20 atau G20. Pemilu juga dikhawatirkan menjadi lahan eksploitasi ancaman konflik. Selain itu, Muhaimin mengklaim banyak akun di media sosial setuju dengan usulannya terkait penundaan pelaksanaan pemilu 2024 ditunda 1 hingga 2 tahun. Menurut analisis Big Data, perbincangan di media sosial, kata Muhaimin, dari 100 juta subjek akun di medsos, 60% diantaranya mendukung penundaan pemilu dan 40% menolak. Muhaimin berencana akan mengkomunikasikan ihwal penundaan pemilu 2024 ini ke sejumlah pimpinan partai politik. 2. Zulkifli Hasan. Julhas atau Zulkifli Hasan adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Ia merupakan satu dari 8 wakil ketua MPR RI periode 2019 hingga 2024. Sebelumnya, Zulkifli menjabat sebagai Ketua MPR RI periode 2014-2019. Karir politik Zulkifli moncer ketika tahun 2009 dipercaya sebagai Menteri Kehutanan di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 pimpinan SBY. Setelah mengemban tugas sebagai menteri selama 5 tahun, pada 2014, Zulkifli kembali menjadi anggota legislatif dan terpilih sebagai Ketua MPR periode 2014-2019. Zulkifli mulai menjabat sebagai Ketua Umum PAN sejak 2015. Ia berhasil mengalahkan petahana Hatta Rajasa pada pemungutan suara tertutup dalam Kongres PAN 4 kala itu. Menurut Zulkifli, ada 5 alasan yang membuat partainya setuju pada wacana penundaan pemilu. Pertama, situasi pandemi yang masih berlangsung dan memerlukan perhatian khusus. Kedua, kondisi perekonomian yang ia nilai belum stabil. Oleh karenanya, pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat perlu melakukan pemulihan untuk kembali bangkit. Ketiga, adanya perkembangan situasi konflik global yang perlu diantisipasi, antara lain perang Rusia-Ukraina dan tidak menentunya harga minyak dunia. Keempat, anggaran pemilu yang justru membengkak dari rencana efisiensi lebih baik dikonsentrasikan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Kelima, masih adanya keberlangsungan program-program pembangunan nasional yang tertunda akibat pandemi. Zulkifli mengatakan keputusan partainya untuk mendorong penundaan pemilu ini diambil setelah mendengar masukan dan aspirasi dari berbagai kalangan. Selain itu, ia mengklaim persepsi dan penilaian masyarakat akan kinerja Presiden Jokowi sangat tinggi, di mana angka kepuasan publik terhadap pemerintah 73%. Ketiga, Airlangga Hartarto. Airlangga Hartarto telah malang melintang di dunia politik. Ia merupakan Ketua Umum Partai Golkar. Sejak 2019, Airlangga dipercaya Jokowi sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Kabinet Indonesia Maju. Sebelumnya, di era kepemimpinan Jokowi Yusuf Kala, Airlangga menjabat sebagai Menteri Perindustrian. Airlangga mulai bergabung ke Kabinet Kerja Jokowi JK pada Juli 2016. Ia menggantikan Saleh Hussein, politisi Partai Gerindra yang terdepak karena reshuffle. Sementara, jabatan Ketua Umum Golkar diemban Airlangga sejak Desember 2017, menggantikan Setia Novanto yang kala itu tersandung perkara korupsi.
Adapun usulan penundaan pemilu disampaikan Erlangga karena dirinya mengaku mendengar aspirasi perpanjangan pemerintahan Jokowi menjadi 3 periode. Erlangga mengklaim aspirasi itu datang dari petani di Kabupaten Siak, Riau. Ia pun berjanji akan membicarakan usulan tersebut dengan pimpinan partai politik lainnya. 4. Bahlil Lahadalia. Bahlil Lahadalia menjadi satu-satunya pihak yang mengusulkan penundaan pemilu dari kalangan non-partai politik. Ia merupakan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sebelum masuk ke pemerintahan, Bahlil dikenal sebagai seorang pengusaha. Perusahaan miliknya tersebar di berbagai sektor, mulai dari perkebunan, properti, transportasi, pertambangan, hingga konstruksi. Bahlil juga aktif di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI. Ia bergabung dengan HIPMI sejak tahun 2003. Selama 2015 hingga 2019, Bahlil bahkan menjabat sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat HIPMI periode 2015-2019. Sebelum menjabat Ketua BKPM, Bahlil sudah dekat dengan Jokowi. Saat Pilpres 2019 lalu, dia menyatakan dukungannya untuk Jokowi dan Ma'ruf Amin. Bahkan, Bahlil juga bergabung dengan tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf sebagai Direktur Penggalangan Pemilih Muda. Usulan perpanjangan masa jabatan presiden disampaikan Bahlil pada Januari 2022 lalu. Bahlil mengklaim usulan itu datang dari para pengusaha yang bercerita kepadanya. Alasannya, perlu waktu untuk memulihkan ekonomi nasional yang terdampak pandemi COVID-19, sehingga para pengusaha ingin penyelenggaraan peralihan kepemimpinan nasional itu ditunda. Sementara itu, seperti yang diposting infoindonesia.id, staf khusus Menteri Sekretaris Negara Valdo Maldini menegaskan, pemerintah tidak tahu-menahu soal wacana penundaan pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo. Wacana tersebut merupakan aspirasi partai politik. Untuk itu, Valdo meminta agar yang membuat wacana penundaan pemilu tidak menyeret-nyeret pemerintah. Valdo memastikan pemerintah tidak terlibat dalam mobilisasi petinggi partai politik untuk mendeklarasikan dukungan terhadap wacana tersebut. Kalau ada yang mengaitkan pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan petinggi-petinggi partai politik, itu tidak benar. Sebab pekerjaan pemerintah terlalu banyak. Tidak ada waktu. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.